inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Barangkali kalau rekan-rekan pernah ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik, barangkali dijelaskan tolong yang nanti obatnya diminum sampai habis. Barangkali itu salah satunya mungkin antibiotik. Dan kenapa sih antibiotik harus diminum sampai habis? Karena bisa menimbulkan resistensi. Nah, masalah resistensi ini sudah menjadi masalah pengobatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena sangat bahaya. Nah, telah hadir di talkshow Krida Sehat Channel, apoteker Fitria Nur Hidayah, salah satu penggerak di Indonesia saat ini beliau sebagai ketua perkumpulan aksi pengendalian resistensi antimikroba. Selamat datang Mbak Fitria. Baik, selamat datang Bapak Karyanto. Selamat pagi Sobat Krida Sehat semuanya. Senang bisa bertemu dengan Bapak dan sahabat semuanya. Baik, kita ingin tahu nih seberapa bahaya resistensi antimikroba ini, sehingga teman-teman apoteker yang dipimpin oleh Mbak Fitri ini mengadakan berbagai kegiatan, dan saya kira ini satu hal yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Silakan Mbak Fitria. Baik, siap Bapak. Mohon izin nih sebelum kita berdiskusi lagi, belajar bersama-sama tentang antimikroba, tentang resistensi. Sepertinya tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Boleh saya memperkenalkan diri dahulu Bapak? Silakan. Baik, mohon izin Bapak Karyanto dan sahabat Krida Sehat semuanya. Ini nyebutnya sahabat atau teman atau pemirsa, Pak? Monggo, silakan aja. Kalau kami soalnya punyanya sahabat AMR. Jadi sahabat Silakan, AMR boleh. nih sahabat Krida Sehat. Mohon izin, saya Fitria Nur Hidayah, saya apoteker dan saya lulusan dari Gajah Mada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saat ini saya praktek apoteker di salah satu rumah sakit di Jakarta dan kebetulan menjadi leader di PAPRA, Perkumpulan Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dan tadi Bapak Karyanto menanyakan tentang bahayanya bagaimana sih ini sebenarnya. Kita ingin tahu dulu nih, kita ingin menyampaikan apa sebenarnya antimikroba itu, apa itu resistensi itu. Jadi kita menyamakan dulu ya Pak, sebenarnya Silakan. pengertiannya seperti apa. Nah, antimikroba itu sebenarnya ada 4 macam. Jadi ada antibiotik, antivirus, anti jamur, dan juga anti parasit. Nah, itu semua kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa ambil salah satu akronim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yaitu ABC. Apa itu antimikroba resisten, B-nya bahaya antimikroba resisten atau AMR kita menyingkatnya. Kemudian yang C, cara mikroba itu bisa menjadi resisten. Kita akan belajar di situ Pak nanti. Apa sih itu AMR? Kenapa sih AMR itu digaungkan? Ada apa dengan antimikroba itu gitu. Bahkan kalau misal kemarin dari sahabat AMR ini kita sempat terjun ke lapangan, ke masyarakat kayak itu, kita tanya, pada tahu nggak sih sebenarnya apa itu antimikroba? Pada nggak ngerti nih Pak sahabat-sahabat semuanya. Dan ketika ditanya, udah pernah minum amoxis dari mana? Itu beli di warung lah, itu baru pada tahu kalau sebenarnya itu adalah antibiotik atau salah satu dari antimikroba. Nah, jadi kita pengen tahu dulu nih Pak, kita samakan dulu nih. Kalau antimikroba ini adalah sesuatu yang obat yang berfungsi untuk membunuh bakteri, virus, parasit, dan juga jamur, dan harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan. Kita harus bijak untuk menggunakan antimikroba. Apa nanti risikonya kalau kita tidak bijak, kita sembarangan minumnya, kita tidak mengikuti instruksi atau rekomendasi dari tenaga kesehatan, maka tadi ABC akan terjadi ABC AMR, akan terjadi antimikroba resisten. A-nya, apa itu AMR? B-nya bahaya AMR, dan C-nya cara mikroba itu menjadi resisten. Nah, apa itu sebenarnya AMR? Jadi
Kalau misal kita ibaratkan ya Pak, kita analogikan dulu kita kita udah kena batuk pilek nih. Batuk pilek tidak semua batuk pilek butuh antibiotik gitu. Tetapi ada batuk pilek tertentu yang membutuhkan antibiotik. Misal dia udah ada sputum atau udah ada dahak yang hijau kental, kemudian sudah berhari-hari, kemudian ada pemeriksaan kultur, ternyata ada bakterinya. Nah, itu butuh antibakteri atau antibiotik. Kalau misal kita gunakan tepat, harusnya antibiotik A, misal pedomannya adalah menggunakan amoksisilin, diberikan ke pasien tersebut sembuh. Tetapi karena ada penggunaan yang sembarangan, jadi antibiotik A tersebut tidak sembuh untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, itu bahayanya. Bahayanya adalah dulu antibiotik itu berfungsi untuk penyakit tertentu jadi tidak berfungsi lagi. Sekarang kalau misal kita bilang, kalau saya kutip salah satu informasi dari pengarah Papra, penasehat Papra, yaitu Profesor Taralan Tambunan, spesialis anak konsultan, beliau menyampaikan bahwa kalau kita nggak segera beraksi bersama-sama dalam mengendalikan AMR ini, maka akan muncul era yang namanya post-antibiotik era. Jadi, kita akan ada di masa di mana dulu sebelum Alexander Fleming menemukan penisilin, kita udah nggak ada lagi antibiotik yang mempan untuk membunuh infeksi bakteri, bahkan infeksi bakteri yang ringan. Jadi bahayanya ya itu tadi, nggak ada lagi obat yang bisa mengatasi infeksi bakteri. Kemudian bisa uh, bisa apa ya, bisa length of stay atau lama rawat inapnya bertambah lama. Kemudian bisa mortalitas atau kematian sampai ke kematian, Pak. Jadi di 2050 itu udah ada prediksi tuh dari dunia bahwa angka kematian dari AMR ini meningkat dan bisa menjadi salah satu silent pandemic kalau misal kita tidak bersama-sama untuk beraksi mengendalikan resistensi antimikroba ini. Gitu, Bapak. Jadi ada potensi silent pandemic. Saya bisa dijelaskan selain resistensi tadi, sehingga misalkan antibiotik A ini kalau diminum sembarangan tidak sesuai dengan anjuran dokter atau apoteker, bisa tidak mempan lagi, tidak ampuh lagi menyembuhkan penyakit. Kemudian harus beruntung kalau ada alternatif antibiotik yang lainnya. Selain itu apa? Selain resistensi ada bahaya lagi nggak, Mbak Fitria? Bahayanya sebenarnya gimana? Saya agak bingung ini jawabnya karena ya bahayanya adalah hidup kita itu sangat berharga gitu, Pak. Kalau udah kematian ya ya otomatis itu udah bahaya yang paling tinggi ya karena sakitnya sudah tidak bisa teratasi lagi sehingga ya kita sudah tidak bisa menjalani kehidupan ini lagi. Dan bahkan kalau kemarin sempat ada meeting bareng WHO gitu, kita sempat mencari tahu nih, bisa nggak sih ada orang yang bisa menyampaikan tentang aku mengalami AMR nih, saya mengalami AMR, saya akan mengalami gini 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 gini. Ternyata banyak kita tidak menemukan person tersebut karena orang yang mengalami AMR endingnya adalah mereka akan ke kematian. Jadi kita nggak menemukan nih sosok yang bisa sharing tentang saya dulu pas AMR, saya itu nggak bisa loh diobatin dengan penyakit ini. Oh, saya itu kualitas hidupnya bisa seperti ini loh dan sebagainya. Kita tidak dapatkan hal tersebut. Tetapi memang salah satu AMR ini adalah tuberkulosis. Nah, itu kan salah satunya ya AMR TB. Nah, di tuberkulosis sendiri sempat ada sharing. Nanti mungkin saya akan kirimkan link dari WHO karena di situ ada salah satu yang pasien yang menyampaikan bahwa dia mengalami AMR tuberkulosis dan beliau mulai aware, raising awareness itu meningkatkan, menyadari bahwa ya ini saatnya kita harus menggunakan antimikroba khususnya antibiotik ini dengan bijaksana. Jadi pencegahannya kembali satu-satunya adalah meminum antimikroba sesuai dengan anjuran dokter apoteker ya Mbak Fitria ya. Satu-satunya adalah yang pertama sebenarnya ada 5-6 strategi objektif Pak dalam penanganan resistensi antimikroba ini. Itu dari global. Jadi kalau misal kita bicara tentang aksi AMR, itu ada Global Action Plan, itu yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ada National Action Plan yang dikeluarkan oleh masing-masing negara. Kita mau berpikir secara global dulu, guys. Secara Global Action Plan itu ada 5-6 strategi. Yang pertama adalah awareness, jadi peningkatan kesadaran bagi kita semua, tidak hanya tenaga kesehatan yang harus meresepkan dengan bijaksana atau mendispensing dengan bijaksana, tetapi juga masyarakat jangan meminta antibiotik. Kadang sekarang itu malah minta, Pak, beli sendiri, waswamedikasi. Nah, itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Jadi yang pertama adalah raising awareness. Yang kedua adalah
surveillance. Jadi perlu adanya surveillance, baik itu audit kuantitatif ataupun kualitatif tentang penggunaan antimikroba saat ini. Yang ketiga adalah infection prevention. Jadi perlu kolaborasi tentang pencegahan infeksi. Ini bagus sekali nih ada COVID ya. Kita melihat sisi positif dari COVID sebenarnya ya. Karena setelah adanya COVID, kita jadi ada perubahan pola hidup, kita jadi rajin cuci tangan, hidup kita bersih. Itu sebenarnya udah ada di konsep untuk pengendalian AMR atau resistensi antimikroba. Jadi cuci tangan yang tepat, menggunakan masker kalau sakit, istirahat jika memang sedang tidak bagus kondisi tubuhnya, itu juga salah satu upaya dalam pengendalian AMR. Kemudian yang keempat, tadi kita awareness, kemudian surveillance, kemudian infection prevention, yang keempat adalah stewardship. Nah, ini istilah yang baru yang sedang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita pakai pedomannya di tahun 2021, yaitu PGA, Penata Gunaan Antimikroba. Itu ada panduan PGA di rumah sakit tahun 2021. Saat ini saya dapat bocoran kalau ada panduan yang akan dikeluarkan untuk pasienkes yang lain. Jadi di puskesmas kayak gitu juga akan dilakukan, dan harapannya nanti di komunitas, di masyarakat pun juga ada panduannya. Dan yang kelima adalah research. Jadi perlu ada penelitian tentang AMR. Dan yang terakhir adalah koordinasi. Jadi perlu ada koordinasi, terutama koordinasi lintas sektor untuk pengendalian resistensi antimikroba. Demikian sih Bapak. Dan tadi disampaikan kita harus menggunakan sesuai anjuran apoteker ataupun dokter. Sebenarnya salah satu quotes yang saya suka sekali dari WHO yaitu think twice before taking antibiotics gitu. Jadi kita harus berpikir dua kali nih. Apa itu berpikir dua kalinya? Yang pertama, apakah memang kita butuh untuk menggunakan antibiotik itu? Kita harus mengakses dulu nih. Beneran nggak sih aku butuh? Jangan-jangan cuma karena pilek aja cukup istirahat gitu. Kita nggak perlu lagi untuk mendapat antibiotik, itu udah sembuh karena itu self limiting disease, jadi bisa sembuh sendiri. Atau yang kalau misalnya memang kita udah berpikir nih, kan think twice ya. Yang pertama, apakah memang kita butuh antibiotik? Kalau memang kita sudah berpikir kayaknya kita butuh di antibiotik. Yang kedua adalah seek professional help. Jadi kita harus mencari tenaga kesehatan profesional untuk mendapatkan rekomendasi. Biasanya kita juga ada kayak pemeriksaan lab untuk menegakkan diagnosis. Seperti itu. Tadi disebutkan ada 5 strategi AMR global. Kalau di Indonesia sendiri selain mengadopsi itu 5 itu, atau ada kekhususan sendiri Mbak Fitria? Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Yes, jadi itu kan secara Global Action Plan, itu yang dikeluarkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Secara nasional, National Action Plan, kita sebenarnya sudah melakukan rencana aksi nasional tahap 2 nih Pak. Jadi tahap pertama dulu, ya, tahap pertama 2015-2019, di tahap kedua ini 2020-2024. Tahap kedua ini sangat bagus karena ini menggunakan konsep One Health atau satu sehat AMR. Dan ini lintas sektor dan dikeluarkan peraturannya oleh Kemenko PMK. Nanti bisa dilihat di peraturan, kalau tidak salah nomor 7 2021, saya lupa, nanti dicek aja di Kemenko PMK tersebut, dan melibatkan lintas sektor. Jadi tidak hanya Kemenkes, tetapi juga Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengawas Obat dan Makanan, KKP itu Kelautan dan Perikanan, dan siapapun yang terlibat dalam aksi AMR ini, termasuk Kementerian Perekonomian juga masuk, karena ini akan masuk ke cost juga nih Pak, biaya untuk insiden dari AMR. Tapi untuk langkah National Action Plan-nya yang tahap 2 itu kami dari Papra sempat membuat grafiknya, nanti mungkin bisa ditayangkan ya Pak ya. Oh, saya bisa tayangkan nggak sih ya di sini? Silakan. Sebentar. Jadi di situ sebenarnya, ya, ini sebenarnya sahabat Krida Sehat bisa follow Instagram apt.peduli-AMR atau Papra Indonesia 99. Karena kalau yang apt.peduli-AMR lebih awal nih Instagramnya, jadi agak banyak. Jadi di sini nih Pak, sudah cukup jelas ya, ada RUN AMR 2020-2024. Ini RUN yang kedua, Permenko PMK nomor 7 tahun 2021. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi lintas sektor, dan ada 6 rencana aksi nasional yang dicanangkan oleh Permenko PMK, yang tercantum di Permenko PMK. Yang pertama sama tadi, raising awareness, jadi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang AMR.
Yang kedua adalah surveillance tadi dan juga penelitian masuk di sini. Yang ketiga PPI, infection prevention, dan juga WASH. Yang keempat adalah optimalisasi pengawasan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar. Ini termasuk pengawasan online juga masuk di sini. Jadi tidak hanya pengawasan yang market yang offline tetapi juga online. Kemudian yang kelima adalah peningkatan investasi pengobatan dengan metode diagnostik dan vaksin baru. Jadi ini memang saat ini government sedang meningkatkan laboratorium untuk pemeriksaan kultur untuk penegakan diagnosis dan juga vaksin baru. Jadi sebenarnya vaksin ini juga salah satu strategi untuk pengendalian resistensi antimikroba. Dan yang keenam adalah pembangunan tata kelola dan koordinasi yang terpadu. Demikian, Bapak. Kalau kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat luas yang selama ini dilakukan dalam model apa ya Mbak Fitria? Apa itu kan ya, program ini sudah bagus nih, yang saya ingin dapat penjelasan lebih lanjut apa yang bisa diterima oleh masyarakat, apakah dalam bentuk edukasi, seminar dan sebagainya Mbak Fitri yang sudah dilakukan oleh teman-teman PAPRA, ya. Perkumpulan Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba. Baik, terima kasih Pak Karyanto. Jadi kalau misal sahabat AMR, sahabat Krida Sehat pengen tahu record kegiatan apa aja yang bisa dilakukan dalam aksi AMR, sekali lagi bisa follow di Instagram ataupun YouTube AMR Care. Jadi di sini kita dulu startnya di tahun 2021 kalau misal Instagramnya. Kalau aksi AMR-nya sudah ada sejak 2019, Pak. Jadi sudah tahun keempat sebenarnya. Jadi sudah banyak yang dilakukan. Termasuk salah satunya adalah ini kolaborasi bersama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Solo. Di sini kita melakukan campaign di Car Free Day, ada mini health talk show bersama dengan Kepala Balai POM dan juga bersama dengan salah satu narasumber ahli patologi klinik. Selain itu, kita juga anak-anak juga harus dilibatkan, Pak. Ini anak-anak kita buat suatu lomba mewarnai. Jadi ada gambar One Health AMR. Ini anak-anak kita ajak untuk mewarnai di Car Free Day. Selain itu kita juga membuat beberapa kegiatan seperti AMR Camp yang have fun gitu, tetapi tetap ada preventing AMR together-nya. Ini melibatkan berbagai pihak. Dan talk show juga ada. Kita juga melakukan Instagram live show. Ini bertanya kepada masyarakat nih juga. Kita lagi show, kemudian kita bertanya ke masyarakat dan raising awareness, diskusi ringan saja. Kemudian kita juga charity juga dan berbagai ada diskusi online, kemudian ada talk show. Ini kita sering melakukan ISP Talk ini bersama dengan RSCM, penggunaan antibiotik rasional berbasis bukti. Ini kita juga pernah mengundang WHO, Badan POM, FAO, dan pihak-pihak yang terkait. Kita juga kolaborasi dengan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Ini terima kasih banyak Bapak Dekan, Prof. Satibi yang selalu support kita. Dan bersama dengan Piogama, Pusat Informasi Obat Gadjah Mada. Ini kita kolaborasi dengan IYPG, Indonesian Young Pharmacist Group. Kita melakukan Instagram Live. Ini dengan FAO, dengan Dr. Hewan Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan bersama FAO NCTAD Indonesia. Ya, karena memang konsepnya AMR ini One Health ya, satu sehat. Jadi melibatkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan hidup. Dan banyak lagi Pak, kita juga pernah membuat lomba video kreatif, lomba apalagi ya kemarin ya, lomba foto matahari terbit ya. Banyak hal, dan karena memang konsepnya dalam aksi AMR ini adalah everyone has a role to play. Setiap kita adalah hero, setiap kita adalah champion dalam pengendalian AMR. Setiap kita punya peranan masing-masing sesuai dengan kompetensi kita. Demikian Bapak. Model-model seperti ini kan memang harus terus digaungkan ya Mbak Fitria. Tentu perlu melibatkan banyak pihak. Ini tidak hanya teman-teman yang berkecimpung di bidang kesehatan, tapi bidang non kesehatan juga perlu terlibat, karena memang ada semacam dengan era telemedicine atau pembelian obat secara online itu memang di satu sisi masyarakat diedukasi, tapi juga bagaimana kita bisa harus mencegah banyaknya pembelian online
tidak melalui distributor resmi, sehingga pembelian antimikroba itu tidak melalui resep dokter atau yang sudah dianjurkan oleh apoteker. Untuk mencegah ini kira-kira ada nggak pembahasan di teman-teman ya Mbak Fitria, dari sisi policy, dari sisi mungkin pengusahanya atau siapanya ya, selain masyarakat. Kalau masyarakat itu sebetulnya kalau sumber pembeliannya ditutup ya nggak akan beli kan gitu. Ya, betul sekali Pak. Makanya memang untuk aksi AMR ini harus melibatkan berbagai pihak, berbagai sektor, termasuk pengusaha. Jadi kalau di industri farmasi manusia, saya malah belum melihat nih, saya belum mengetahui seberapa jauh keterlibatannya. Tetapi beberapa kali saya tuh ikut untuk yang kesehatan hewan. Ternyata kesehatan ini asosiasinya namanya ASOHI, ya, saya lupa nama aslinya, tapi asosiasi dari perusahaan-perusahaan hewan kayak itu, obat hewan, itu malah terlibat aktif, Pak. Jadi setiap kali ada event, meeting, lintas sektor government, mereka dilibatkan dan mereka diedukasi bahwa, oh, antibiotik kolistin itu jangan loh digunakan di hewan, dia nggak bisa loh untuk growth factor, atau ini jangan loh. Jadi ada beberapa hal yang memang secara regulasi dikuatkan oleh Kementerian Pertanian, dan itu apa istilahnya ya, diikuti oleh para industri farmasi obat hewan gitu Bapak. Kalau peran apoteker Mbak Fitria, apa ya yang selama ini sudah dilakukan selain yang diceritakan tadi, apakah itu internal profesi atau yang kalau tadi kan sudah bersentuhan masyarakat ini dengan berbagai ragam kegiatan, saya kira sangat menarik, mulai melibatkan anak-anak, karena juga kalau anak-anak sudah ngerti kan orang tuanya, kalau bisa memberi bisa berdialog dengan orang tua kan bagus juga ini. Mungkin peran apoteker Mbak Fitria sejauh mana ya dalam AMR ini? Siap, baik Bapak. Jadi sebelum menyampaikan peran apoteker, mungkin Sobat Krida Sehat ini ada yang nggak tahu makhluk apa sih sebenarnya apoteker itu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi apoteker ini adalah mahasiswa, bukan, lulusan mahasiswa yang menempuh studi profesi apoteker. Jadi S1 farmasi, kemudian profesi apoteker, kemudian ada proses sumpah, dan di situ barulah muncullah seorang apoteker. Nah, apoteker ini adalah seorang yang expert dalam medicine. Jadi seorang yang mengetahui pengobatan Anda, yang bisa menjadi partner Anda untuk mengoptimalkan terapi. Peranan apoteker sendiri sangat penting, bahkan bisa driven gitu. Jadi bisa menjadi apa ya istilahnya ya, bisa menjadi influencer atau mengajak yang lain, atau bisa untuk berkolaborasi bersama dengan dokter dan juga perawat dalam penggunaan antimikroba yang bijaksana. Saya izin share screen lagi ya Pak. Jadi di Apoteker Peduli AMR Pak, karena kami sangat concern tentang isu AMR ini, kami membuat jargon namanya 5A. AMR Care peduli akan resistensi antibiotik dengan tepat 5A. Ini adalah peranan dari apoteker dan juga mengoptimalkan kompetensi dari apoteker yang ada di komunitas. Yang pertama adalah antibiotik ini obat yang harus digunakan rasional dan diserahkan oleh apoteker Anda. Saat penyerahan pun seorang apoteker akan memberikan konseling, Pak. Konseling, informasi, edukasi tentang apa yang digunakan oleh pasien. Kemudian A2, apoteker adalah ahli obat, konsultan obat Anda. Ini konsultan tidak hanya ke pasien atau masyarakat, tetapi termasuk konsultan ke tenaga kesehatan. Kayak saya yang praktek di rumah sakit di Jakarta gitu Pak, itu banyak tuh tenaga kesehatan yang bertanya ke kami, perawat, dokter, bahkan sesama apoteker, menanyakan, oh ini sebenarnya antibiotiknya berapa lama ya penggunaannya, pemberiannya berapa lama ya, atau dilarutkan dengan apa. Nah, itu kompetensi dari apoteker untuk menjadi konsultan obat. Kemudian A3, apotik merupakan layanan kesehatan resmi tempat praktek pelayanan apoteker. Jadi, kalau ini sebenarnya untuk meminimalkan adanya penjualan online tadi ya Pak ya, yang tidak jelas. Ya. Nah, ini harusnya ke apotik karena itu memang layanan kesehatan resmi dan tempat praktek apoteker. Kemudian yang A4, ayo patuh dosis, pakai, simpan, dan buang obat antibiotik sesuai petunjuk apoteker. Ini kalau sesuai dengan gerakannya Kemenkes, Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat.
disingkat dengan Dagusibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang dengan benar. Kemudian yang terakhir A5, apoteker bersama dengan Anda, bersama dengan kita semua berkolaborasi mencegah bahaya resistensi obat antibiotik. Demikian, Bapak. Kalau Papra sendiri, Mbak Fitria, apakah juga menghimpun teman-teman apoteker yang ingin berminat menjadi anggota atau bagaimana penggalangan profesi apoteker dalam kegiatan ini, Mbak Fitria? Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Karyanto dan sahabat Krida Sehat juga sahabat AMR. Jadi, tadi seperti konsep yang disampaikan oleh WHO gitu, bahwa setiap dari kita punya peranan masing-masing, salah satunya adalah apoteker juga berperan di situ. Untuk anggotanya Papra sendiri, kita tidak hanya satu profesi, Pak, kita tidak hanya apoteker, tetapi juga ada dokter hewan, ada dietitian, ada perawat, ada dokter gigi, ada citizen juga. Jadi kita dari berbagai profesi, lintas profesi, karena kita akan mengusung aksi yaitu Satu Sehat AMR, One Health AMR. Nah, untuk kepengurusan Papra sendiri memang sebagian besar adalah apoteker, dan kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua Papra, dan juga ada wakil ketua, sekretaris, di pengurus hariannya itu apoteker. Tapi di bidang-bidangnya di situ melibatkan berbagai profesi. Demikian, Bapak. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Harapan Mbak Fitria terhadap rekan-rekan apoteker dalam mendukung kegiatan Papra ini apa? Silakan disampaikan. Harapannya kita bisa mengoptimalkan diri kita di tempat praktek masing-masing. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita kan punya tempat praktek sendiri-sendiri. Ada yang di rumah sakit, ada yang di apotik, ada yang di klinik, ada yang di pemerintahan, ada yang di industri farmasi, dan juga ada yang di rumah. Jadi ada di keluarga terkecil. Nah, setiap dari kita harus punya konsep yang sama nih, bahwa antimikroba harus kita gunakan bijak. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan, harus berpikir 2 kali dulu sebelum menggunakan antimikroba. Nah, di situ kalau dari masing-masing kita sudah ada awareness, sudah ada willingness untuk menggunakan bijaksana, sekitar pasti akan membantu. Jadi sekitar otomatis akan ikut mendukung untuk aksi AMR ini. Kalau untuk masyarakat luas, apa yang diharapkan Mbak Fitria sehingga ke depan ini memang kalau peran serta masyarakat juga tidak ikut serta dalam mensukseskan program ini juga sangat berat untuk mengurangi potensi-potensi terjadinya resistensi, Mbak Fitria. Betul sekali, Pak. Jadi sekali lagi setiap dari kita punya peranan, termasuk masyarakat nih punya peranan yang sangat penting. Karena jumlah masyarakat lebih banyak daripada jumlah profesi kesehatan. Jumlah masyarakat dengan jumlah apoteker, dengan jumlah dokter itu lebih banyak masyarakat. Maka harapannya adalah masyarakat cerdas nih dalam menggunakan antimikroba. Kalau memang butuh, ya gunakan sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Kalau nggak butuh, ya nggak usah digunakan. Cukup dengan istirahat cukup atau menggunakan jamu. Nah, itu bisa untuk promotif, untuk preventif ya, untuk pencegahan agar tidak sakit. Menggunakan pola hidup sehat, cuci tangan, pakai masker. Kalau memang ini sudah mulai agak lebih longgar lagi, tetapi kalau sakit ya tetap gunakan masker. Tetap cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah dari toilet, ketika habis dari layanan kesehatan. Seperti itu, hal-hal baik, kebiasaan baik yang sudah kita terapkan selama COVID-19 ini tetap kita jalankan walaupun COVID-19-nya memang sudah istilahnya lebih longgar daripada sebelumnya. Dan ya masyarakat sangat penting, Pak, untuk aksi AMR ini. Jadi tidak dianjurkan ya atau masyarakat di Indonesia itu membeli antimikroba sendiri-sendiri tanpa jangan swamedikasi, tidak boleh swamedikasi, tidak boleh melakukan medikasi sendiri. Jadi tidak boleh melakukan swamedikasi untuk obat antimikroba. Yes. Baik. Kalau secara global, Mbak Fitria, mungkin ada nggak data yang apakah ketidakpatuhan konsumen atau pasien
atau pasien sendiri yang memang agak bandel dalam petik ya, harusnya nggak beli antibiotik atau antimikroba lain, beli sendiri. Ada nggak data atau riset yang sudah dilakukan di negara lain atau WHO sendiri tentang data ini? Siap. Jadi AMR ini sebenarnya kenapa bisa terjadi resistensi ini ada dua hal Pak yang perlu kita jadi pembelajaran bersama-sama, yaitu yang pertama adalah overuse, penggunaan yang berlebihan, yang kedua adalah misuse, penggunaan yang sembarangan atau salah. Nah, untuk datanya sendiri, saya izin saya izin share screen saja dulu ya. Sebenarnya di tahun 2021 ini event nasional kita pertama. Ini kita sempat ada sharing, ini judulnya tentang tantangan implementasi AMS, Antimicrobial Stewardship di Indonesia. Kebetulan saat itu Bapak Menkes berhalangan hadir, jadi langsung disambut oleh dari Direktorat Kementerian Kesehatan. Dan di sini ada dua tim peneliti Pak yang menyampaikan data. Nanti materinya bisa diakses, saya kasih linknya, dan juga rekaman videonya juga bisa diakses umum, karena ini free, semuanya free, dan kita ada SKP, ID, dan IAI. SKP dokter dan juga apoteker. Nah, di sini ada dua tim peneliti. Yang pertama adalah tim peneliti dari Pintar tentang penggunaan antibiotik pada penyedia obat swasta di Indonesia oleh Prof. Ari. Dan yang kedua adalah tim peneliti dari Explain, itu tentang PPS, Point Prevalence Survey, pola dan kualitas persepan antibiotik di rumah sakit. Nah, dua ini memang akan menambah wawasan kita bahwa penggunaan di komunitas dan penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah tantangan kita bersama, karena masih ada ditemukan yang tidak bijaksana. Seperti itu, Pak. Nanti ada datanya, saya kirim link materinya dan juga recording videonya. Baik, sebagai closing statement nih, Mbak Fitri kan udah cukup lama menginisiasi PAPRA ini, udah tahu kesulitannya, kendalanya, riwehnya, karena itu tidak menjadi masalah Indonesia, jadi masalah dunia ya. Mungkin closing statement-nya apa, biar teman-teman PAPRA itu secara stepping bertahap itu juga diharapkan kan masyarakat juga semakin patuh, kemudian juga teman-teman profesi kesehatan juga semakin peduli untuk membantu masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya resistensi, Mbak Fitri. Siap, baik. Sudah closing ya Pak ya? Saya kira masih 2 jam lagi atau 24 jam lagi Pak. Baik, jadi closingnya adalah kita semua adalah champion IMR, champion dalam pengendalian antimikroba resisten. Tiap kita adalah duta pengendalian AMR. Mulai dari circle terkecil kita, keluarga kita, circle agak besar, pertemanan, ataupun lingkungan kerja, ataupun circle yang lebih besar, misal di asosiasi, di komunitas, atau di amanah yang lebih besar lagi, kita harus mulai bersama-sama menggaungkan tentang ABC, apa itu AMR, bahaya AMR, cara mikroba resisten, dan melakukan aksi 4T. 4T ini adalah T yang pertama yaitu tidak menggunakan antimikroba sembarangan. T yang kedua, tuntaskan dan gunakan antimikroba sesuai pedoman dan petunjuk tenaga kesehatan. T yang ketiga, tidak membuang antimikroba rusak atau kadaluarsa sembarangan. Dan T yang terakhir, tegur dan laporkan jika mengalami efek samping obat antimikroba atau mengetahui penggunaan atau distribusi antimikroba yang tidak tepat. Demikian Bapak. Terima kasih Mbak Fitria. Demikian sahabat Krida Sehat. Jadi pastikan Anda tidak sembarangan mengkonsumsi antimikroba karena bahayanya sangat luar biasa, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sehingga ke depan diharapkan Indonesia semakin sehat. Selamat beraktivitas PAPRA Mbak Fitria. Salam teman-teman apoteker. Tetap semangat untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi resistensi terhadap antimikroba. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fitria. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Salam sehat sahabat AMR dan sahabat Krida Sehat semuanya.